Kita berdoa, Tuhan karunialah kami hikmat pengertian sabdamu sehingga kami dimampukan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai 11. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita gagal? Apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita sedang bermasalah? Dan apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita sedang jatuh dalam dosa? Jawabnya, itu tergantung pada attitude kita, sikap kita terhadap fakta hidup yang kita hadapi. Dan secara umum, ada dua sikap ketika orang menyadari bahwa dia sedang bermasalah, bahwa dia sedang jatuh ke dalam dosa. Sikap pertama yaitu ada orang tahu bahwa Allah adalah Maha Pengampun, tetapi orang ini sudah pasrah dalam masalahnya itu sendiri, sehingga hidupnya tetap dalam kubangan masalah itu, kubangan dosa. Bahkan dia sudah merasa nyaman, sehingga dia selalu berusaha menutupi rahasianya, menutupi dosanya. Sikap yang kedua, dia tahu bahwa semakin kuat dia menutupi rahasianya, maka hidupnya akan sangat tertekan. Hatinya semakin remuk sehingga dia berani datang ke dalam anugerah pengampunan Allah untuk mengakui semua dosa-dosanya. Dan pengampunan dosa itu akan mentransformasi kehidupannya, mengubah cara pandangnya, mengubah pemahamannya tentang Allah yang mengetahui segala sisi gelap, yang mengetahui sisi dosa kehidupannya. Perubahan cara pandang, perubahan pemahaman itulah yang diekspresikan oleh Raja Daud dalam Mazmur ini. Bahwa Daud sudah diberi kepastian pengampunan dosa-dosanya, sehingga pengampunan itu menyadarkan Daud akan besarnya anugerah pengampunan, besarnya kemurahan kasih setia Allah. Pengampunan itu menyadarkan Daud akan pemahamannya, posisi Allah, siapa Allah di hadapannya dalam menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan pilihan-pilihan hidup. Pengampunan itu menempatkan pemahaman Daud bahwa Allah adalah Allah yang sangat dekat dalam spiritualitasnya, Allah yang akrab disapa, dan Allah yang merespon, yang menjawab pergumulan dan membantunya mengetahui arah, yang menetapkan jalan tujuan hidupnya, sehingga Daud tidak jatuh kembali ke dalam dosa. Pengampunan membuat Daud memberi semangat, kekuatan dalam menghadapi pergumulan, dan juga kemampuannya untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan hidup yang dijalaninya. Pengampunan itu menyadarkan Daud terhadap posisi Allah yang selalu melihat Raja Daud itu, bahwa mata Allah selalu tertuju kepadanya. Bagi Daud, sebelum Daud mengalami pengampunan, bahwa mata Allah adalah mata yang menekan tubuhnya sehingga tulang-tulangnya kering. Mata Allah membuat tubuh Daud bergetar ketakutan. Mata yang dianggap Daud merendahkan, menghina, bahkan mempermalukan dirinya, sehingga Daud mengeluh sepanjang hari. Ingatlah saudara-saudara bahwa tak seorang pun dari antara kita yang dapat lari dari mata Allah. Bahwa Allah mengetahui sisi gelap,
bahwa Allah mengetahui rahasia kehidupan kita. Tetapi dengan anugerah pengampunan, Daud memahami bahwa mata Allah adalah mata yang lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Bahwa mata Allah adalah Allah yang mengetahui pergumulan batinnya. Sehingga Daud memahami bahwa mata Allah adalah mata yang memberi cahaya, yang memberi sinar, yang memberi rasa damai, yang memberi sukacita, yang mengadvokasi dan membangkitkan semangatnya dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi pergumulan dalam perjalanan hidupnya itu. Pengampunan itu juga menyadarkan Daud akan karunia Tuhan yang diberikan padanya, yaitu karunia potensi diri untuk berpikir, intellectual quotient, IQ. Sehingga Daud selalu memikirkan kebaikan-kebaikan Allah yang akan dilakukan dan juga yang akan diterimanya. Pengampunan itu juga menyadarkan bahwa Daud dikaruniai kemampuan berempati, emotional quotient, IQ, mengetahui perasaan, mengetahui kehendak Allah, sehingga Daud dimampukan untuk bertahan dan dimampukan untuk berani menghadapi penderitaan, kuat menanggung risiko, sehingga hidupnya berempati kepada Allah dan juga kepada banyak orang di hadapannya. Dengan kesadaran akan adanya kedekatan spiritual IQ, SQ, kemampuan intelektual, kemampuan berempati telah menyadarkan Daud pada kemampuannya untuk bertahan dan menang dalam pergumulan. Ini yang disebut dengan adversity question. Itulah yang menempatkan Daud pada kesadaran tertinggi manusia. Saya meminjam di sini teori David Hawkins mengenai level kesadaran manusia. Bahwa menurut Profesor David Hawkins dalam bukunya Power and Force, bahwa di dalam diri manusia terdapat level kesadaran manusia mulai dari level kelompok force sebagai kesadaran negatif dan adanya level power yang berpotensi pada kebaikan. Jadi, menurut Profesor Hawkins, bahwa semakin tinggi kesadaran manusia, maka akan dicerahkan, akan dia mengerti, menemukan makna sukacita, semakin berbahagia, sebuah kebahagiaan yang tak terlukiskan, serta dia juga mampu berdampak positif yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Maka dengan kesadaran Hawkins demikian, menurut saya, Daud dan orang yang beriman mampu menyadari pengampunan dosa dan akan menempatkan dirinya pada level tertinggi, bukan pada level force atau dalam Mazmur ini disebut pada kuda atau bagal yang penuh dengan nafsu tak terkendalikan, keinginan tak terbatas sehingga harus dikendalikan dengan tali les, yang harus dengan kemarahan, dengan gertakan, dengan hardikan, bahkan dengan pukulan. Tetapi Daud sudah berada pada level kesadaran tertinggi kepribadian atau kedewasaan personal yang merdeka dari kutukan, merdeka dari hukuman yang menyiksa, dari aturan yang menindas. Itulah sebabnya dia diserukan untuk bersorak-sorai, bersukacita, karena dia sudah jujur, dibebaskan dari perhambaan dosa, dibebaskan dari hutang-hutang dosa, sehingga dia berada pada level kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih, saat ini kita diperhadapkan pada dua fakta, antara fakta dari Allah dan fakta dari kemanusiaan kita. Saya menguraikan fakta pertama, bahwa fakta pertama yaitu fakta Allah, bahwa anugerah pengampunan Allah diberikan kepada semua orang, dicurahkan kepada semua orang, sehingga jangan satu pun yang beranggapan bahwa kasih setia, anugerah Tuhan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, bahwa kematian Yesus di kayu salib
adalah penebusan dosa untuk seluruh manusia diberikan kepada dunia ini. Lalu fakta kedua yaitu fakta kemanusiaan, bahwa tak seorang pun dari antara kita yang tidak berdosa, tak seorang pun di antara kita yang mampu melepaskan diri dari jeratan dosa. Berdosa adalah kenyataan kemanusiaan, berdosa adalah fakta diri kita, berdosa adalah kenyataan mengenai siapa kita di hadapan Allah. Tetapi masalahnya, apakah semua orang menyadari bahwa dia berdosa, bahwa dia hidup dalam lumpur dosa? Lalu sebagai orang beriman, bagaimanakah kita menghadapi fakta keberdosaan itu sendiri? Maka saya kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama di awal. Apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita gagal? Apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa kita bermasalah? Dan apa yang kita lakukan ketika tahu bahwa kita sedang jatuh ke dalam dosa? Maka hari ini jawabnya, agar kita berada pada attitude sikap kedua, yaitu beranilah datang ke dalam anugerah pengampunan Allah untuk mengakui semua dosa-dosa kita sendiri, sehingga kita dibebaskan dari jeratan itu, sehingga hidup kita penuh damai sejahtera. Maka kemauan dan keberanian untuk datang mengaku dosa di dalam anugerah pengampunan yang tak terbatas, itu akan mentransformasi hidup kita, akan mengubahkan cara pandang, menyadarkan kita melalui Roh Kudus-Nya bahwa Allah adalah sangat dekat, yang penuh dengan kasih, dan juga Allah yang penuh dengan kepekaan mendengar pergumulan kita. Allah sangat peduli, Allah selalu mengajari agar kita memilih jalan Tuhan. Allah yang selalu melihat, yang memberi cahaya, yang memberi semangat dan melihat ketika kita jatuh dan untuk bangkit. Kesadaran akan pengampunan yang kita imani hari ini akan membuat kita lebih bertanggung jawab dalam hidup kita, sehingga kita menyadari adanya buah pengampunan sebagai responsibility, bahwa pengampunan itu mendorong kita untuk manusia bertanggung jawab, manusia yang penuh dengan personal responsibility, sehingga kita tidak harus diukur pada nafsu kuda, nafsu binatang yang harus dikekang dengan aturan, hardikan, bahkan amarah Allah. Pada kesadaran itulah kita mengalami hidup pencerahan, hidup dari Allah untuk mengalami sukacita yang tak terlukiskan, hidup yang dihargai dalam ukuran Tuhan sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Hawkins, sehingga mulut kita akan bersorak memuji Tuhan, mulut kita juga akan bersorak memanggil dan menyatakan kepada setiap orang berdosa untuk datang dan menerima serta mengalami pengampunan dosa dari Tuhan, sehingga hidup kita sukacita, damai sejahtera dalam menjalani hidup ini. Amin.